ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زدنا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي البصر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din. Khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Hilkan alaihi salam, hadrati sultanil awliya Ghutul a'zam Qutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah, Sayyidi Syekh Sahbahauddin an-Naqsyabandi, Al-Imam Ahmad al-Ghazali, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib, Sayyidi Syekh Muhammad Samad, Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Sayyidi Syekh Sirri As-Saqlati, Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami, Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri, Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq, Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani, Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Ustawi, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Talha Al-Safi, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Bedawi, Syekh Ibrahim ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah Bahu Sangkan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Dajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim,
Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huli Batu Ampar, Mbah Yusuf Kaliangat, Mbah Ma'sun Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdul Rahman bin Musantri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansur bin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman Eyang Boros Mora, Raden Arya Wira Tanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayani Muhajir, Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallaha al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurbatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa bi niyyati syifa wa sihhah wa salam wa afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Yang dari Rawlembu pada sehat? Oh, sehat pada tapi
Bang Awi, masih kurang sehat juga? Lama amat. Hah? Tinggal lemesnya. Kasih obat merah cap 2 orang tua. Tahu obat merah cap 2 orang tua? Yang satu Soekarno, yang satu Hatta. Itu lebih ampuh itu daripada suruh minum vitamin C 1000 gitu. Mendingan obat merah 100.000. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 191, yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? Berapa? 47. Ngor. Udah ketemu? Kiai ketemu Kiai? Mang Kudin udah ketemu? Pak Jaman udah ketemu? Sanasir udah? Mang Judin udah? Mang Sarip udah? Kong udah ketemu Kong? Bang Rijal udah ketemu Bang Rijal? Bang Norman udah? Bang Dika udah ketemu? Man udah ketemu Man? Bang Idam sama Bang Milin udah ketemu? Udah ketemu sama yang punya kitab? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Kita masih bahas yang berat-berat ini. Dek, ada kitabnya Dek? Ada kitabnya? Ada. Lah itu nemu kitab di mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bacanya yang mana tadi Ustaz? Oh, pertengahan itu. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa ammal khalqud dha'ifu abadan yakunu baina tawakkulin wa taraddudin wa futurin wa tahayyurin kal himari fi ma'lafihi wad dajaji fi qafasihi yarmuqu ma ta'awwada min sahibihi la yakadu yanfakku min dhalika. Wa ammal khalqud dha'ifu abadan. Adapun makhluk orang-orang yang hatinya masih lemah. Wa ammal khalqud dha'ifu, adapun orang-orang yang hatinya masih lemah, abadan yakunu baina tawakkulin wa taraddudin. Selama-lamanya mereka akan selalu terjebak
di antara tawakal dan keraguan-raguan. Pengen tawakal tapi masih ragu, ntar bini saya, anak saya gitu. Iya, saya mah kagak makan sehari 2 hari kok. Nah, bini saya, anak saya pengen tawakal mah, pengen fokus ibadah. Tapi kan yang sebelah ini gitu. Abang nih tinggal di pesantren bang saya sebulan, iya saya mah kuat, bini saya ono di rumah. Gitu. Orang-orang yang hatinya masih lemah. Wa futurin wa tahayyurin, dan terjebak di antara nganggur wa tahayyurin dan rasa gelisah. Pengen punya banyak waktu luang buat ngaji, buat zikir, buat ibadah, pengen punya waktu luang begitu. Abang orang antang-antangnya di rumah pengen, tapi hatinya masih gelisah. Iya, ntar bini saya dapur ono bagaimana? Wa futurin wa tahayyurin, di antara nganggur dan gelisah. Apa Ustaz? Jelas itu Kiai? Nambahin enggak? Belum. Kal himari fi ma'lafihi, seperti kedelai di kandangnya. Keledai seperti keledai di kandangnya. Wadajaji fi qafasihi, dan ayam di sangkarnya, burung di sangkarnya. Asalnya dajjaj ayam sebenarnya, kita artiin burung aja. Dan burung di sangkarnya. Yarmuku mata'awwada min sahibihi, dia sudah merasa puas dengan apa yang sudah disiapkan oleh pemiliknya. La yakadu yanfakku min dalika, hampir-hampir dia tidak akan bisa terbebas, tidak akan bisa terlepas dari yang demikian. Apa? Orang-orang yang hatinya lemah itu kayak himar dalam kandangnya, udah ngutuk-ngutuk di situ aja, agak pernah naik, nggak pernah meningkat. Kayak burung di sangkarnya, udah tiap hari di situ aja. Apa begitu? Taqa'adat nafsuhu an ma'alil umuri wan qata'at himmatuhu fala yakadu yaksidu amron syarifan wa in qasadahu fala yakadu yazfaru bihi wala yatimmu lahu dzalika. Taqa'adat nafsuhu an ma'alil umuri, dirinya sudah menyerah untuk meraih posisi yang tinggi. Apa?
Wan qata'at himmatuhu, dan semangatnya sudah hilang. Orang kalau emang semangat, biar kata kita berat banget, tetap dilakoni. Apa itu? Makanya dulu Buya juga pernah cerita itu ke saya, atau mungkin ke jamaah yang lain juga pernah cerita. Kenapa sih sampai dikasih wiridan ratusan ribu, puluhan ribu, beliau mau ngelakoninnya? Baca kulhu 70 ribu, baca ayat kursi 3332, baca sholawat kamilah nariyah 4444, la ilaha illallah 100 ribu, sholawat 20 ribu. Kenapa beliau sampai mau menjalani itu? Salah satu alasannya udah bosen sama miskin, udah bosen. Apa itu? Apa Maria? Udah bosen sama miskin. Karena ingin merubah itu, udah bosen jadi orang miskin, sampai dikasih amalan apapun dilakoni. Kalau kita kan tinggal bosannya doang. Bosan sih iya, bosan miskin mah. Cuma dikasih amalan segini banyak banget begitu. Disuruh ngerjain ini kagak bisa. Udah hilang semangatnya, udah nyerah dirinya dari posisi yang tinggi, udah nyerah. Bos? Ya karena begitu. Katanya doang pengen berada di sisi Allah, pengen diizin untuk bisa masuk ke gerbangnya Allah, ingin sampai kepada Allah, katanya. Tapi untuk meraih posisi yang mulia seperti itu, posisi yang tinggi seperti itu, ya tentunya perjuangannya tidak mudah. Harus melalui proses capek-capek dulu. Ketika dihadapkan dengan rasa capek itu, nyerah dan romana susah amat ya. Kita main gampang-gampang aja dah. Bos? Hilang semangat. Habis ngaji malam banget sih. Habis zikirnya lama banget sih. Katanya pengen deket sama Allah. Katanya pengen sampai kepada Allah. Apa Maria? Wan qata'at himmatuhu, semangatnya udah hilang. Buat meraih posisi yang tinggi itu udah gak ada semangat bisa. Fala yakadu yaksidu amron syarifan, maka hampir-hampir saja orang yang seperti ini tidak ingin meraih posisi yang mulia satupun, sedikit pun. Udah puas aja dengan keadaan begini, udah kita begini aja dah, jalanin aja yang ada. Pagi berangkat kerja, ntar malam asal ada jadwal ngaji ya datang. Begitu aja deh Pak. Ngutuk-ngutuk di situ. Siang kerja, ntar malam ngaji, siang kerja, malam ngaji. Nggak pengen meningkat ke posisi yang lebih tinggi. Wa in qasadahu fala yakadu yazfaru bihi wala yatimmu lahu dzalika. Sekalipun dia ingin meraihnya,
fala yakadu yazfaru bihi, hampir-hampir dia tidak pernah sukses dalam meraih apa yang dia inginkan. Wala yatimmu lahu dzalika, dan tidak pernah sempurna hal tersebut baginya. Bahasanya ujung-ujung kayak kemarin, serba magel. Dikata tukang ibadah ya kagak, dikata orang yang rajin buat nyari duit juga kagak, udah magel. Buat akhiratnya magel, buat dunianya magel. Awi. Sekalipun dia ingin meraih hal yang mulia itu, hampir-hampir dia tidak pernah bisa meraih, tidak pernah sukses, dan tidak pernah sempurna. Magel, kagak pernah sampai kelar. Apa menikah? Gimana Bang Hendrik? Paham itu? Magel. Fokus ibadah kagak, fokus usaha kagak. Udah kerjanya begitu kan. Yang penting asal pagi bisa ngopi, bisa ngerokok gitu. Kalau kok tawa-tawa udah segitu doang. Alantaro ashabal himami min abda'id dunya lam yanalu martabatan kabiratan wa manzilatan khotiratan illa bin qita'i qulubihim an anfusihim wa amwalihim wa ahlihim. Bukankah kamu sudah membuktikan bahwa orang-orang yang perhatiannya hanya diarahkan kepada dunia, orang-orang yang fokus dalam mengejar dunia, lam yanalu martabatan kabiratan wa manzilatan khotiratan illa bin qita'i qulubihim an anfusihim wa amwalihim wa ahlihim. Mereka bisa meraih martabat yang tinggi, wa manzilatan khotiratan, dan posisi yang mulia, illa bin qita'i qulubihim, hanya dengan cara memutuskan hati mereka, an anfusihim, dari memperhatikan diri mereka sendiri, wa amwalihim, dan harta mereka, wa ahlihim, dan keluarga mereka. Udah tuh, paham Ustaz? Lebih itu paham itu. Ustaz ini paham. Yang mana? Kemudian paham udah? Apa Ustaz? Iya. Orang-orang yang fokus nyari duit, fokus usaha, mereka bisa sukses dalam apa yang mereka inginkan. Bin qita'i qulubihim an anfusihim, dengan menghilangkan perhatian mereka terhadap diri mereka. Mau itu capek kayak apapun, siang malam kerja nyari duit, kurang tidur, tiap hari keliling kemana aja, capek, pinggang pada pegel kelamaan duduk di motor, sampai diri sendiri nggak diperhatiin. Hartanya pokoknya buat usaha, modal berapapun gedenya dilakonin, sampai jual-jual tanah, rumah, segala macam buat modal usahanya dilakonin, pengen sukses.
Belum lagi ntar ditambahkan nyari guru kemana-mana, belum nyari penglarisnya, beli centongnya. Hartanya mereka korbankan. Sampai keluarganya jarang ketemu bini, jarang ketemu anak, sibuk di luar ngurusin karyawannya, perusahaan, sampai keluarganya nggak terurus. Tapi karena mereka pengen sukses, semua itu mereka abaikan. Badannya nggak peduli lagi, hartanya mau habis berapapun, yang penting sukses. Keluarganya kagak berarti. Mereka bisa meraih martabat yang tinggi karena mereka bisa menghilangkan perhatian mereka dari diri mereka sendiri. Pokoknya capek kayak apapun dilakonin. Pagi-pagi belum nyarap udah berangkat kerja, ntar pulang udah malam lagi. Jadi kan lagi dicontohin ashabal himam, Jai. Mereka aja itu yang fokusnya cuma sekedar nyari duit gitu. Yang padahal nilainya nggak seberapa. Sampai segitunya mengorbankan dirinya, hartanya, keluarganya dikorbankan gitu. Supaya mereka bisa sukses. Lah kita pengen sampai kepada Allah. Jangankan sampai berkorban harta, berkorban keluarga. Badan kita aja sayang, asal pegel dikit udah zikirnya pegel. Ngantuk dikit kagak berangkat dulu ngantuk. Ngelawan diri kita sendiri aja kita belum bisa, masih kalah sama badan kita. Meriang dikit kagak berangkat, lagi meriang banget. Apa nih kan? Katanya pengen sukses, tapi diajak capek dikit romana ogah. Sampai kapan suksesnya? Sampai kapan? Udah tuh. Tanya dah sama Haji Udin. Tiap hari nabukin kelapa, ngupas kelapa, sambil nongging kan. Belum milihin. Emang kagak pegel tuh pinggang. Cuma karena pengen sukses, jangan sampai dagangnya rugi, dilakonin capek-capek itu. Apa Udin? Harusnya untuk meraih tingkatan yang tinggi, untuk bisa sampai kepada Allah, lebih dari itu, capek go kita lakonin, ngantuk go kita lakonin, kudunya. Ini ajak zikir 1 jam aja ngulet mulu, bagaimana? Nawar. Ini bang amalan 1000, yang 10 kagak ada ya. Katanya pengen sukses. Itu baru badan, kita belum berkorban harta, belum berkorban keluarga. Apa itu? Kali sampai tiap malam nggak bisa ngelonin bini mah, kita belum sanggup dah. Kan kita juga sering dengar tuh cerita Buya, buat berangkat ke Suryalaya aja karena nggak punya duit, TV dijual, radio dijual, punya radio Noble dijual.
Apa itu? Berkorban harta biar bisa ketemu sama guru. Zaman itu berkorban harta. Ketebang dari Lampiri kemari, dari Rawalumbu kemari. Kemana masih awang aja. Belum berkorban apa-apa itu. Paling mata doang ngantuk-ngantuk dikit, sama pinggang pegel-pegel dikit. Tapinya pengennya pengen sampai kepada Allah, pengen mendapat ridho Allah. Makanya tadi baina tawakkulin wa taraddudin. Hati orang seperti ini terus berada di antara tawakal dan taraddud. Fokus ibadah kagak, fokus usaha kagak, magal semua. Apa Ustaz? Begitu tuh. Illa bin qita'i qulubihim an anfusihim wa amwalihim wa ahlihim. Orang-orang yang fokus usaha, fokus dagang, mereka bisa meraih martabat yang tinggi dengan cara mengorbankan diri mereka, harta mereka dan keluarga mereka, dikorbankan semua. Apa Ustaz? Kadang-kadang sampai kagak tidur 3 malam. Capek-capek dilakonin biar sukses di dunia, biar sukses di dunia. Ammal muluku fayubashiruna al-huruba wa yukafihuna al-a'da'a imma hulkan wa imma mulkan hatta tahsula lahum martabatul mulki wa aqdul wilayati. Amal muluku, adapun para raja, payubashirunal huruba, mereka sengaja melakukan peperangan, wa yukafihunal a'da'a, dan bertempur dengan musuh-musuhnya, imma hulkan wa imma mulkan, dengan resiko di antara dua pilihan. Bisa jadi mereka hancur atau bisa jadi mereka mendapatkan kerajaan. Hatta tahsulalahum martabatul mulki wa aqdul wilayati, sehingga mereka bisa mendapatkan kerajaan, tingkatan raja, wa aqdul wilayati, dan kekuasaan. Ada orang-orang yang sampai rela menghabiskan hartanya, mengorbankan jiwa raganya cuma untuk mendapatkan kekuasaan. Resikonya dua, saya celaka atau sukses dapat kerajaan. Apa itu? Nyiapin modal sekian M buat nyalon, biarin dah habis dah, pertaruhan kan, padahal belum tentu jadi. Tapi untuk mengejar itu mereka rela melawan musuh, bertarung. Apa bahasa itunya? Berebut kursi. Apa adik? Cuma buat itu doang. Kalau sukses berarti dapat kerajaan, ya kalau gagal udah celaka. Duit habis, rumah kejual, tanah kejual, nggak dapat apa-apa. Tapi itu emang resikonya. Dan mereka demi itu
sampai mau ngorbanin jiwa raga, badannya, harta. Wa qila inna Muawiyah radhiyallahu anhu lamma nazara ilal askaraini yauma siffina qala man arada khatiran khatara bi'azimatihi. Ada yang berkata, sesungguhnya sahabat Muawiyah radhiyallahu an ketika dia memandang kepada dua pasukan yang sedang bertempur dalam perang Siffin. Perang Siffin itu peperangan yang terjadi di antara pasukan Sayyidina Ali dan pasukan Muawiyah. Perang Siffin, dua barisan. Ketika dua pasukan itu bertempur, sahabat Muawiyah memandang kepada mereka dan berkata, man arada khatiran khatara bi'azimatihi. Orang yang ingin mendapatkan posisi yang mulia atau sesuatu yang bernilai, khatara bi'azimatihi, harus siap menghadapi kesulitan yang ada di dalamnya. Semakin tinggi pohon yang kita kemudian bahasanya kalau pohon panjat, kita taek. Semakin besar kesulitan, bertambah kesulitan. Semakin tinggi gunung yang kita daki, semakin besar tingkat kesulitan. Begitupun posisi yang mulia, semakin tinggi posisinya, semakin besar kesulitannya. Dan itu harus siap kita hadapi. Apa begitu? Belum ngangsrodnya, dada sampai pada baret, belum tar di atas ada rang-rangnya, belum tar milihin cabang yang kering biar kagak sempal. Sulit. Nah kalau pengen enak mau udah di bawah aja, tinggal nanggapin di bawah aja udah. Udah bang, saya bagian nanggapin aja untuk abang yang manjat. Ya cuma emang nasibnya di bawah aja, udah di bawah aja, nungguin uluran, nungguin bantuan, nungguin dilemparin buah sama yang di atas. Oh ini mau kayak begitu. Emang sih enak, agak capek, di bawah aja, paling dangak aja begitu. Sampai kapan kita begitu? Sampai kapan? Man aroda khotiron khotoro bi'azimati. Orang yang ingin mendapatkan posisi yang mulia atau sesuatu yang berharga, khotoro bi'azimati, harus siap dalam menghadapi kesulitan yang ada di dalam. Makanya kan pepatahnya sering kita dengar, makolahnya sering kita dengar. Semakin tinggi pohonnya, maka akan semakin kencang angin yang menerpa. Apa itu? Gak pernah kan ya kita lihat pohon singkong doyong-doyong kutip angin? Agak pernah. Yang doyong kutip angin yang pohon gede. Apa mau? Harus siap ya Kiai. Ya iya Kiai, kita kan pengennya begitu, akhiratnya dapat, dunianya dapat, kan pengennya begitu. Ya makanya apalagi tentunya perlu perjuangan ekstra kalau pengen mendapatkan itu. Enak sih kagak pakai mikirin masyarakat, nggak pakai mikirin jamaah, itu jadi bawahanmu.
Apa begitu? Kalau bahasa sesatirinya mah begitu. Mendingan jadi pala teri daripada jadi buntut gurame. Biar teri gue, yang penting kita jadi palanya gitu. Daripada gurame jadi buntut doang. Apalagi mau jadi buntut teri, ya Bang Henry. Jadi buntut teri. Nah, kita pengen mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ingin sampai ke hadapan Allah. Terus perjuangan yang sudah kita lakukan, sudah kita keluarkan, apa? Apa perjuangan? Apa dia? Tuh. Jadi kalau kita pengen meraih posisi yang mulia, ya memang perjuangannya harus berat, harus kita hadapi. Makanya dari dulu Buya udah bilang, orang yang luar biasa pasti amalannya luar biasa. Kalau pengen jadi orang luar biasa, ya kudu punya amalan yang luar biasa. Kalau amalannya biasa-biasa aja, ya kudu siap jadi orang biasa-biasa aja. Terus saya aja tiba jadi ketua kecamatan aja perjuangannya setahun. Itu ketua kecamatan. Bang Dika dengernya Bang Dika. Apalagi untuk meraih posisi yang mulia di sisi Allah. Perjuangannya kagak sebentar. Wa ammat tujjaru fayarkabunal mahalika barron wa bahron wa yatrahuna anfusahum wa amwalahum fil maqati'i syarqan wa gharban wa yuwattinuna anfusahum ala ahadil amroini imma fautil arwahi wa imma husulil arbahi hatta yahsula lahum bidzalika kullu ribhin azimin wa malin jasimin wa ilqin nafisin. Wa ammat tujjaru, adapun pedagang, fayarkabuna mahalika barron wa bahron, dia rela mengarungi tempat-tempat berbahaya, baik itu yang ada di darat maupun di lautan. Jangan bayangin sekarang kemudian, kalau orang dulu kalau pengen dagang nyebrang laut dulu, pengen dagang. Kan salah satunya cara Islam masuk ke Indonesia, salah satunya kan begitu, lewat jalur perdagangan. Pedagang dari Gujarat, mereka rela melalui tempat-tempat berbahaya, baik itu lewat jalur darat maupun jalur laut. Wa yatrahuna anfusahum wa amwalahum fil maqati'i syarqan wa ghurban. Mereka biarkan diri mereka dan harta mereka terancam oleh begal-begal syarqan wa ghurban, dari timur sampai barat.
rela. Biar bahaya kayak apapun, resikonya tinggi. Wa yuwattinuna anfusahum ala ahadil amroini imma fautil arwahi wa imma husulil arbahi. Mereka pertaruhkan diri mereka kepada dua pilihan. Imma fautil arwahi, bisa jadi hilang nyawa mereka. Wa imma husulil arbahi, dan bisa jadi mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Pertaruhannya itu. Kalau sampai ke tempat dagang selamat sampai pulang lagi, insya Allah dapat keuntungan besar. Kalau di tengah jalan dicegat perampok, ya nyawanya hilang. Pertaruhannya begitu. Belum lagi kalau lewat laut nemuin ombak besar segala macam, yang taruhannya kapalnya bisa karam segala macam. Apa itu? Kita nggak ngalamin sih ya, nggak tahu. Mereka pertaruhkan itu semua. Pilihannya dua, nyawa yang hilang atau dapat keuntungan. Hatta yahsulalahum bidzalika kullu ribhin azimin wa malin jasimin wa hilqin nafisin. Mereka lakukan semua itu sampai mereka mendapatkan dengan semua yang mereka lakukan itu kullu ribhin azimin, keuntungan yang besar, wa malin jasimin, dan harta yang melimpah, wa ilqin nafisin, dan barang-barang berharga. Pokoknya kalau belum dapat untung, belum berhenti dagang, terus saja. Abang Budi, itu cuma buat mendapatkan keuntungan yang nilainya nggak seberapa. Perjuangannya ekstra. Apa Ustaz? Kita. Apa Sarip? Mau Sarip rela pantatnya pada panas, duduk di jok, nungguin customer supaya bisa narik, rela. Kepanasan, kehujanan, kagak ya? Perjuangan. Wa ammas suqiyu alladhi qad dha'afa qalbuhu wa raqqa azmuhu fala yakadu yaqta'ul qalba an alaqatihi min nafsihi wa malihi fahuwa min baitihi ila dukanihi tula umrihi la yasilu ila martabatin syarifatin kal muluki wala ila ribhin azimin kat tujjarul mukhatirina. Adapun orang-orang pasar, pedagang di pasar, kalau tadi pedagang ekspor impor tuh pakai lewat perahu, naik perahu. Ini yang dagang di pasar. Alladzina qad dha'afa qalbuhu, yang memang mereka itu hatinya sudah lemah. Nyari dagangan yang ekspor impor kagak bisa, kagak berani. Resikonya terlalu besar. Modalnya gede, kagak berani. Lemah hati. Waraqqa azmuhu, dan tipis niatannya. Fala yakadu yaqta'ul qalba an alaqatihi min nafsihi wa malihi. Maka hampir-hampir saja mereka tidak bisa memutuskan hati mereka dari ikatan-ikatannya terhadap dirinya dan hartanya. Fahuwa min baitihi ila dukanihi tula umrihi.
Sepanjang umurnya mereka hanya menghabiskan waktunya dari rumah ke pasar, rumah ke pasar, rumah ke pasar, begitu tiap hari. La yasilu ila martabatin syarifatin kal muluki. Mereka tidak akan bisa meraih martabat yang mulia seperti para raja. Berperang ya takut, memang modalnya juga kagak. Wala ila ribhin azimin, dan mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan yang besar katujjarul mukhatirina, seperti pada para pedagang-pedagang, para pengusaha yang rela menanggung resiko besar. Mukhatirin yang sangat mengkhawatirkan, yang mau menanggung resiko. Mukhatirin. Oh, udah dia mah dapatnya ya segitu aja, 100.000, 200. Pagi berangkat ke pasar, ntar pulang punya duit 200, udah pulang. Yang penting dapur ngebul, besok nyari lagi begitu. Persis kayak Mang Sarip. Abang Hendrik dapat duit gocap udah seneng banget, udah pulang. Keluar rumah jam 1 siang, ntar jam 3 udah pulang lagi, udah dapat 50.000, lumayan buat belanja. Apa Ustaz? Hah? Tidur ngorok udah. Fa innala fi suqihi ribha dirhamin ala bidoatihi fadzalika lahu katsir. Orang seperti ini jika dia mendapatkan dari pasar keuntungan 1 dirham saja di kantongnya, fadzalika lahu katsir, fadzalika lahu katsir, itu pun menurut dia udah banyak. Udah pulang, udah dapat duit. Tadi ya tidurnya udah ngorok juga, kenceng lagi ngorok. Itu orang-orang kayak kita ya. Yang penting udah dapat buat belanja besok, udah pulang. Kemana kagak mau ningkat pisan. Nah, yang penting wirid dan yang penting zikir, biarin 3 gua, yang penting zikir. Itu gua kata lu udah banyak banget. Oke bu, jadi gua ngerjainnya berat banget udah. Iya, kalau pengen punya derajat yang tinggi kayak para raja, ya tentunya harus siap menghadapi musuh dan peperangan. Kalau pengen jadi pengusaha sukses ekspor impor, kudu berani nanggung resiko besar. Ya kita dapat duit gocap dengan sesuatu yang mereka ketahui, dengan sesuatu yang sudah biasa mereka temukan. Fahada fid dunya wa abnaiha. Ini baru sebatas dalam masalah dunia, dalam masalah harta, dan orang-orang yang mengejar untuk mendapatkan harta aja. Ada yang seperti ini sampai rela berperang menghadapi musuh. Resikonya bisa jadi dia yang hancur, kerajaannya dirampas, direnggut oleh kerajaan lain. Ada pedagang, pengusaha ekspor impor yang taruhannya nyawa. Yang terakhir kayak kita, buka warung jam 2, jam 5 tutup, ya mungkin udah ada keuntungannya dikit, nanti bisa belanja untuk besok. Itu dalam masalah apa? Apalagi buat masalah akhirat, tentunya lebih dari itu perjuangan.
Wa amma abnaul akhirati faraqsu malihim hadhil khoslatul lati hiya tawakkul wa qadqul qalbi 'anil alaiqi lamma ahkamuha wa aqtauha haqqaha tafarraqu li'ibadatillahi ta'ala wa tamakkanu minat tafarruhi 'anil khalqi wasiyahati fil ardi waqtihamil fayabi wastitonil jibali wasyi'abi fasoru aqwiya al-ibadi wa rijalad dini wa ahroron nasi wa mulukal ardi bil haqiqat yasiruna haitu yasha'una wa yaqsiduna minal umuril izami ilman wa ibadatan ma yasha'una la haqiqa lahu wa la hajiza lahu dunahu wa kullul amakini lahum wahid wa kullul azmani indahum wahid. Wa amma abnaul akhirati, adapun orang-orang yang mengejar kebahagiaan di akhirat, faraqsu malihim hadhil khoslatul lati hiya tawakkul, maka modal utama mereka yaitu hal ini yang dia itu merupakan tawakal. Waqtul qalbi 'anil alaiqi, dan memutuskan hatinya dari berbagai macam ikatan-ikatan. Lamma ahkamuha wa hasaluha haqqan wa aqtauha haqqaha, ketika mereka sudah menerapkan tawakal dan bisa memutuskan ikatan dari hati, wa aqtauha haqqaha, dan dia betul-betul jalankan kewajiban-kewajibannya, tafarraqu li'ibadatillahi ta'ala, mereka bisa memfokuskan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa tamakkanu minat tafarrudi 'anil khalqi, dan mereka bisa merasa nyaman dalam menyendiri dari makhluk. Wasiyahati fil ardi, dan mereka merasa nyaman bepergian di atas bumi ini. Waqtihamil fayafi, dan mengarungi hutan-hutan belantara. Wastitonil jibali wasyi'abi, dan merasa nyaman untuk tinggal di gunung-gunung dan lembah-lembah. Fasoru aqwiya al-ibadi, maka jadilah mereka hamba-hamba yang kuat. Warijal dini, dan orang-orang pilihan. Wa ahroron nasi, dan orang-orang merdeka. Wa mulukal ardi bil haqiqat, dan mereka lah raja bumi yang sesungguhnya. Yasiruna haitu yasha'un, mereka berjalan kemanapun yang mereka mau. Wa yaksiduna minal umuril izami ilman wa ibadatan ma yasha'un, dan mereka sukses meraih hal-hal yang bernilai, hal-hal yang berharga, baik itu ilmu, baik itu dari segi ilmu maupun dari segi ibadah. Ma yasha'una, apa yang mereka mau. La aqiqa lahu, tidak ada lagi penghalang bagi mereka. Wala hajiza lahu, dan tidak ada lagi sesuatu yang bisa menghambat mereka. Dunahum, selain diri mereka sendiri.
Wa kullul amakini lahum wahid. Dimanapun mereka berada, di tempat manapun mereka singgah, bagi mereka sama saja. Wa kullul azmani indahum wahid. Setiap saat, kapanpun, semua waktu-waktu yang mereka lewati menurut mereka sama saja. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi alaihi salatu wassalamu man sarrahu an yakuna akraman nasi falyattaqillah wa man sarrahu ay yakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah wa man sarrahu an yakuna aghnan nasi falyakun bima fi aidillahi aw taqwa minhu bima fi yadihi. Dan tentang hal ini ada sebuah isyarat dari sabdanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, man sarrahu an yakuna akraman nasi falyattaqillah. Orang yang ingin menjadi manusia paling mulia, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Wa man sarrahu an yakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah. Dan orang yang ingin menjadi manusia paling kuat, hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Wa man sarrahu an yakuna aghnan nasi falyakun bima fi yadillahi aw taqwa minhu bima fi yadihi. Dan orang yang ingin menjadi manusia paling kaya, hendaknya dia memiliki keyakinan yang lebih terhadap apa yang ada di dalam kekuasaan Allah dibanding dengan apa yang dia miliki. Lebih yakin terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah dibanding dengan apa yang dia miliki. Manusia paling mulia ya? Manusia paling mulia. Kalau kita pengen jadi manusia yang paling mulia, kuncinya satu, yaitu takwa kepada Allah. Kan ayatnya jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Orang itu agar jadi mulia bukan karena nasabnya, bukan karena keturunannya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya. Tapi orang yang paling mulia itu orang yang takwa kepada Allah. Kalau kita pengen jadi orang paling mulia, ya hendaknya kita takwa kepada Allah. Ya takwa kan 3. Yang pertama, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, menjauhi larangannya. Takwa yang kedua, istighraq fi bahri tauhid. Tenggelam di dalam lautan tauhid. Perkuat keimanan kita kepada Allah, perkuat keyakinan kita kepada Allah, agar kita jadi orang yang takwa. Yang ketiga, at-takhalli 'anil radha'il wa tahalli bil fadl. Buang sifat-sifat buruk yang ada di hati kita dan kita hiasi dengan sifat-sifat terpuji. Cara jadi orang takwa. Kalau kita sudah bisa takwa, baru kita jadi orang yang mulia. Ya, mati. Gitu ya. Kalau pengen jadi orang paling kuat, caranya gampang. Jadilah orang yang punya tawakal kepada Allah. Tanamkan sifat tawakal di hati kita.
Lah, jam 2. Hah? Yakin. Orang yang paling kaya yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan yang lebih kuat terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah, terhadap kekuasaan Allah dibanding apa yang dia miliki. Artinya dalam melakukan apapun jangan ngandelin kemampuan kita dulu. Kan biasanya kita ngandelin kemampuan dulu. Kita ukur kita bisa ya kita kerjain, agak bisa kita tinggalin. Padahal yakin aja dulu kalau memang Allah izinkan kita kerjain ya pasti bisa. Kan dulu ada ceritanya tuh, engkong saya, engkong Haji Hasan disuruh gamblok guru eneng. Pertama ditanya, bisa enggak? Bisa, bisa guru. Tahu-tahu tuh sempat. Yang kedua ditanya lagi, bisa enggak? Ya kalau kata Tuhan guru bisa, bisa. Kalau kata Tuhan guru nggak bisa, ya nggak bisa. Baru bisa dia berangkali sambil gemblok Tuhan guru. Ya kalau Allah izinkan pasti bisa. Kalau nggak diizin sama Allah ya nggak bakal bisa. Ya, jadi jangan ngambil kemampuan kita dulu, tapi serahkan dulu. Kalau Allah izinkan ya pasti bisa. Kalau Allah nggak izin ya pasti nggak bisa. Gitu. Itu lebih yakin terhadap kekuasaan Allah dibanding apa yang dia miliki. Apa itu? Nah, kita besok misalkan Desember kita berangkat ke Wali Songo. Kalau emang yakin kepada kekuasaan Allah, kalau emang diizin oleh Allah untuk berangkat, pasti dikirimin rezekinya. Udah daftar dulu. Kalau mau diizin berangkat, pasti berangkat kita. Ini kan gak ada ngambil kemauan dulu. Kerjaan kagak punya, tapi dari mana? Jadi ngambil kemampuan duluan. Makanya ayo aja bisa ragu-ragu ya. Daftar jangan ya. Daftar ada ya, daftar ada. Kagak ada. Kemarin kagak ada gambarannya kita ini. Karena kita lebih mengandalkan apa yang kita miliki dibanding kekuasaan Allah. Itu penyebab. Padahal pas sering itu kita sendiri ngomong sering. Orang yang datang ke makam wali itu bukan karena dia yang pengen, tapi karena diundang oleh wali. Kalau memang kita diundang oleh wali pasti berangkat. Apa? Oh, gitu ya. Karena kita lebih sering, lebih yakin terhadap apa yang kita miliki, makanya begitu aja. Awal takut itu lebih yakin. Lebih kuat keyakinannya. Udah, jelas. Balik lagi, untuk meraih posisi yang mulia, ya pasti perjuangannya ekstra. Harus mau capek-capek dulu, harus mau lelah-lelah dulu. Kalau kamu capek, ya perlu siap-siap. Di bawah kamu itu. Makanya kan setiap 17 Agustusan dikasih contoh. Pengen dapetin hadiah, cuma jam dinding, kaos, segala macam. Paling kadang-kadang ada sepeda di ujungnya kan. Badan belepotan lumpur. Belum lagi kalau udah saya dikasih gemuk, badan pada hitam.
manjat pohon pinang yang licinnya segitu, yang sompo-sompoan, pada undangnya diinjak, mukanya keinjak, dulu kalau jatuh ketiban, segitu susahnya buat dapat sepeda yang di atas. Tapi kalau semangat, dijatuh dibangun lagi, yang paling bawah. Tapi kalau semangat, biar berat, mana licin berat. Dulu kita lada robek kan, burungnya kemana-mana. Ya kan Panjat Pinang dulunya dibikin tujuannya ke sana untuk mengingatkan kita bahwa meraih kemerdekaan itu tidak mudah kan gitu. Ya sekarang aja nggak pernah paham keliling Solo, lomba sekedar lomba aja. Mereka sekarang mau macam-macam, ada lomba joget balong, apa bedanya? Ngingetin apaan itu? Balap karung pakai helm buat apaan? Ibu-ibu pakai daster main bola buat apa? Ngingetin apa? Kalau dulu lomba balap karung, iya ngingetin bahwa orang tua kita dulu selama perjuangan, mereka lari dari kejaran penjajah itu menggunakan pakaian seadanya, pakai karung doang, ngingetin ke sana. Sehingga balap lari ya balap karung. Kalau pakai helm kagak, orang dulu kagak. Orang garang aja. Hello, kalau harus sih hello. Apa faedah? Itulah kalau pengen naik posisi yang tinggi, ya lo kudu berjuang, kudu capek. Tadi tuh contohnya kayak orang manjat pinang, biar licin-licin ngasor lagi, agak berasa itu. Tiban keinjek kalau dirasain, naik lagi. Apa? Itu perjuangan. Kalau pengen mendapatkan posisi yang tinggi, tinggal balikin ke diri kita masing-masing. Udah berapa besar perjuangan kita? Apa? Apa itu? Berkorban harta sama keluarga mah ada berat buat kita. Lagi apa yang dikorbanin sama hartanya kok belum ada. Ya, minimal berkorban tenaga lah, tenaga badan. Dibang meriang-meriang dikit mah kilok, sampai nggak ngaji. Udah, kalau paksain berangkat. Bang pilek-pilek dikit mah ya. Apa? Orang-orang mau tawarin nyawa. Kalau di bang pilek. Apaan mereka? Ya. Paling tuh resikonya masuk angin udah keluar malam begitu doang. Ya. Wa'an Sulaiman al-Khawas jam 2 udah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah.